bahasa Indonesia itu sebenarnya kaya sekali. Dan juga karena bahasa Indonesia itu kan relatif masih muda ya, belum ada 100 tahun. Jadi dia itu sebenarnya bebas untuk menyerap dan memasukkan kata-kata baru dari kata-kata daerah misalnya untuk sebagai sinonim untuk dimasukkan. Tapi yang pengen aku bahas juga nih Mbak Laksmi, nulis dalam 2 bahasa. Oh my God, itu gila banget menurutku. Karena aku sengaja buat interview kita, aku kan riset dong ya, baca ini, habis itu dikit-dikit baca ini. Yeah. Just to make sure kalau aku dapat alur yang sama gitu loh, kalau dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan aku selalu ngerasa kalau bahasa Indonesia nih emosinya nggak keluar. Tapi enggak, dapat juga aku gitu. Dapat juga emosinya, dapat juga gitu. Sebenarnya tantangan terbesarnya itu apa Mbak ketika nulis dalam 2 bahasa itu? Gini, seperti apa namanya, secara prinsip kita kalau menulis sesuatu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris itu tidak akan sama gitu ya, sudah pasti. Tapi paling tidak dalam pengalaman saya menerjemahkan karya saya sendiri nih, jadi double nggak gampang gitu. Itu tuh saya selalu merasa diperkaya oleh kedua bahasa. Jadi banyak misalnya kosakata dan ekspresi dalam bahasa Indonesia yang jauh lebih kaya dibanding bahasa Inggris dan sebaliknya tentunya ya. Dan itu kadang-kadang mengejutkan gitu bagi saya, terutama kalau saya misalnya sudah lebih lama baca bahasa Inggris nih, untuk sekian lama gitu baca buku-buku bahasa Inggris, terus saya harus ke bahasa Indonesia gitu, harus menulis dan berpikir dalam bahasa Indonesia. Itu nggak soal kita harus bagus tata bahasanya atau gramatikanya gitu, tapi kita juga harus bisa berpikir dalam alam pikiran orang Indonesia gitu kan. Kalau nggak clunky, kalau nggak oke aja, terdengarnya seperti terjemahan gitu. Tapi ya itu, dalam prosesnya kok saya selalu merasa bahasa Indonesia itu sebenarnya kaya sekali. Dan juga karena bahasa Indonesia itu kan relatif masih muda ya, belum ada 100 tahun. Jadi dia itu sebenarnya bebas untuk menyerap dan memasukkan kata-kata baru dari kata-kata daerah misalnya untuk sebagai sinonim untuk dimasukkan ke dalam khasanah bahasa Indonesia secara umum gitu. Dan juga kalau misalnya kita fasih dalam bahasa Inggris, sering membaca dalam bahasa Inggris, apa yang disebut ekonominya dalam bahasa Inggris itu ya, hemat dan struktur mereka yang sangat lebih tertata, jadi jelas nih subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa, itu bisa membantu kita menulis dalam bahasa Indonesia juga dengan lebih baik, lebih singkat, lebih ringkas, lebih hemat, lebih padat gitu. Oh wow. Jadi kedua bahasa saling memperkaya. Karena aku selalu mikir ya Mbak, kayak bahasa Indonesia tuh miskin banget deh diksinya. Aku kayaknya nggak bisa mengekspresikan nih gitu dengan kata yang tepat. Jadi harus ada digabung-gabung dengan bahasa Inggris. Jadi itu nggak benar dong kalau kayak gitu? Bagi saya sih nggak betul. Karena itu juga karena saya seorang penulis yang aktif ya. Jadi saya harus berkeringat darah memang gitu dengan bahasa. Juga untuk menggali segala kemungkinan dan kekuatan dari bahasa itu, untuk juga mencari cara-cara berekspresi yang menarik atau yang lebih akurat gitu. Makanya itu kalau misalnya kita menulis dalam bahasa Inggris juga, itu bisa sedikit banyak mempengaruhi juga cara kita menulis atau memperkaya, malah memperbaiki kita Indonesia gitu. Karena juga penerjemahan tuh ya yang paling sulit ya bagi saya. Kan kadang-kadang kita nih udah nulis nih dalam bahasa Indonesia gitu, terus mau kita alih bahasakan ke bahasa Inggris, terus kok tiba-tiba ada kayak lelucon atau sense humor atau jenis dialog atau cultural Morse yang kayaknya kok nggak idiomatik kalau udah dijadikan bahasa Inggris gitu. Aneh aja gitu, aneh dan nggak natural. Jadi apalagi kalau menerjemahkan bahasa karya sendiri ya, ini negosiasi yang kita terus-menerus harus buat dengan diri kita sendiri. Apa nih yang mau kita buang, apa nih yang mau kita tonjolkan, apa yang mau kita
kita tambahkan gitu tuh itu apa terus-terusan gitu kita mesti pikirkan gitu, kita pertimbangkan. Karena nggak pernah ada laku penerjemahan tuh yang benar-benar nerjemahin gitu kata demi kata, karena ekuivalensinya nggak ada gitu loh dalam bahasa lain. Jadi kita harus mencipta ulang. Benar. Wow, jadi benar-benar Mbak Laksmi yang langsung nerjemahin ini Fall Baby-nya. Iya. Oh, wow. Tadinya ya Gramedia Pustaka Utama di Jakarta, mereka sudah menerbitkan karya-karya saya sudah dari tahun 2012 ya. Mereka bilang, gimana mau nerjemahin sendiri nggak? Karena mereka tahu saya capean kan merampungkan yang bahasa Inggris itu untuk penerbit Jerman saya. Terus saya bilang, aduh, saya kayaknya nggak kuat deh kalau mesti nerjemahin sendiri. Jadi sempat dibicarakan kemungkinan untuk memakai penerjemah lain. Tapi setelah proses yang rada, saya akhirnya memutuskan kayaknya saya yang paling dekat dengan karya ini, jadi saya lah yang akan terjemahkan. Paling tidak saya sudah ada sedikit waktu untuk rehat gitu loh, untuk istirahat dan berjarak dulu. Meskipun ya nggak gampang ya itu bertubi-tubi. Jadi bahasa Jermannya diterbitkan September 2018. Terus habis itu saya masih perbaiki, saya sunting, saya perpendek sedikit, persingkat sedikit kontennya untuk penerbitan bahasa Inggrisnya. Itu mungkin saya kerjain selama 5 bulan, 6 bulan gitu. Nah ketika selesai bulan Desember 2018, saya serahkan pada agen saya, 2 minggu setelah itu Penguin Southeast Asia bilang mereka beli, dan itu bagi saya kehormatan besar ya, karena Penguin itu adalah bagi saya lambang kualitas gitu. Saya dari kecil baca buku-buku Penguin, terus kayaknya kalau lihat logo Penguin gitu di sisi kanan atas sebuah buku itu seperti pertanda wah ini mutunya bagus gitu. Terlebih ini karya pertama saya dalam bahasa Inggris, jadi ini bukan terjemahan ya, yang kemudian di pick up gitu sama Penguin. Nah, abis itu 8 atau 9 bulan lagi saya garap bahasa Indonesianya. Duh, kayak bikin buku baru. Wow, tapi dalam penulisannya itu adakah yang hilang atau dari maknanya ya? Dari makna yang ketika ditulis dalam bahasa Inggris kemudian dijadikan dalam bahasa Indonesia, ada nggak ras emosi atau makna atau apapun yang akhirnya kayak jadinya nggak ada gitu ketika di bahasa Indonesia kan? Nah, itu yang tadi saya maksud mungkin dengan mencipta ulang itu ya. Mungkin harus saya hadirkan dengan cara lain, dalam bahasa lain, dalam budaya lain, dalam sejarah lain kan. Kalau dipikir-pikir a different mindscape, bagaimanapun caranya, mungkin kalau tidak word per word, kata demi kata atau kalimat demi kalimat, paling tidak saya berusaha menghadirkan emosi yang seperti Andini bilang tadi, emosinya gitu, dengan mungkin dengan cara atau pengungkapan yang sedikit berbeda gitu. Wow, itu kayak menulis baru. Betul, makanya saya ya merasa bersyukur juga ya memutuskan untuk menerjemahkannya sendiri. Tidak gampang dan banyak karya-karya besar gitu loh. Kesusastraan itu adalah hasil penerjemahan orang lain sebenarnya. Bukan berarti kalau kita menerjemahkan karya kita sendiri itu udah serta-merta yang paling oke. Belum tentu. Karena juga prinsip dasar penerjemahan bahwa karya itu harus diterjemahkan ke sebuah bahasa oleh native speaker dari bahasa itu. Iya. Nah, kalau saya kan udah kebalik-balik, udah saya nulisnya dalam bahasa yang bukan bukan mother tongue saya, terus saya terjemahnya ke mother tongue saya gitu. Benar. Udah aneh banget gitu sebenarnya, cukup langka gitu. Dan ini juga harus jadi salah satu alasan untuk teman-teman untuk harus baca, untuk non-book people ini harus baca Fall Baby atau Kasih Musim Gugur. Mbak, what do you do kalau lagi ada writer's block gitu? Nonton film. To get an inspiration untuk melanjutin lagi gitu? Oh ya? Yeah? Karena saban kali kita duduk nonton Netflix itu kan orang pikir kayak nggak ada kerjaan banget gitu ya. Tapi sebenarnya nonton film-film seri zaman sekarang ya,
itu adalah untuk melatih cara kita berpikir juga mengenai adegan, mengenai dialog, mengenai bagaimana struktur cerita gitu. Saya banyak sekali dapat inspirasi sebenarnya dari TV script atau film script gitu. Karena kita melatih diri untuk melihat adegan-adegan biasanya kita tulis dengan kata-kata ya, dengan aksara itu dalam bahasa visualnya. Dan itu juga membantu penulisan kita pada akhirnya. Kita bisa jauh lebih ringkas, lebih padat dan lebih bernas gitu. Kalau menggambarkan sebuah situasi atau sebuah adegan gitu. Dan itu juga kan mediumnya beda gitu. Jadi kita merasa udah istirahat dikit gitu dari teks ya. Kadang-kadang kita bisa mabok juga dong kalau setiap hari kita bergulat dengan teks gitu. Terus kita istirahat bentar nonton sesuatu. Kitanya senang, ada kenikmatan dan itu bukan medium kita, jadi kita merasa tercerahkan gitu. Tapi pada saat bersamaan itu banyak manfaatnya gitu untuk tulisan kita. Tadi Mbak Laksmi kan bilang sempat yang ke Jerman untuk fokus untuk nulis pada saat itu. Emang harus kayak gitu nggak, jauh dulu gitu dari entah dari subjeknya atau jauh dari Indonesia, atau memang ada environment tertentu yang buat Mbak Laksmi itu nyaman untuk benar-benar nulis? Oke. Jadi keputusan pergi ke Berlin itu ada banyak faktornya ya. Pertama karena memang penerbit Jerman saya ada di situ dan mereka yang mengkomisi karya itu dan mereka menyediakan dana untuk saya tinggal di mana saja gitu. Tapi yang masuk akal kalau misalnya ini kota yang ada hubungannya dengan karyanya dong. Dan kebetulan saya sudah memutuskan untuk menulis tentang Berlin. Itu satu hal. Kedua juga ide untuk pergi dulu gitu, pergi dan mengucilkan diri dan betul-betul hidup di dalam dunia tulisan ini yang akan mengkonsumsi kita habis-habisan anyway, ya kan? Itu bagi saya selalu penting. Makanya penulis itu kadang-kadang jingkrak-jingkrak kalau dapat kesempatan untuk residensi 1 bulan di mana gitu, residensi 2 bulan di mana. Dan saya itu selama itu selalu saya beruntung sering mendapat residensi seperti itu, atau bahkan kalau saya lagi kerja gitu, saya diundang ke festival sastra mana gitu di dunia ini, saya selalu akan mencoba mencari paling nggak 2 minggu 3 minggu untuk saya bisa di sana dulu gitu, nggak langsung pulang, supaya saya bisa menikmati kesendirian saya, supaya saya bisa nulis. Dan itu benar-benar nggak boleh ada orang. Ya. Dan Bapak kan bisa bahasa Jerman gitu ya? Kalau Berlin iya. Ya, keluarga Mbak Laksmi dekat dengan ada Jerman. Aku kira tuh mungkin karena itu gitu. That's like your comfort zone. Itu juga. Maksudnya saya juga masih bisa misalnya nulisnya mengenai Berlin atau Jerman, tapi tinggalnya di Paris gitu atau di mana gitu di Eropa. Karena memang saya suka Eropa ya. Tapi kenapa Berlin? Karena satu settingnya memang di Berlin. Kedua yaitu seperti Andini bilang, bapak saya lama di Jerman. Berbahasa Jerman, dan saya pun dulu kan main piano musik klasik ya secara cukup serius. Jadi dari kecil tuh saya udah biasa gitu loh sama segala apa yang Jerman, karena kalau dalam khasanah musik klasik kan sejarah Jerman banyak di dalamnya gitu, komponis-komponis Jerman, karya-karya Jerman kita mainkan dari kecil gitu. Jadi alam Jerman itu ada gitu, dan belum lagi kita banyak waktu itu bepergian ke Austria atau ke Jerman atau ke Swiss waktu saya masih remaja gitu sama orang tua saya gitu. Jadi familiar lah dengan dekat. Itu ya. Terus juga silakan, go ahead. Oh ya, enggak, saya cuma mau singgung juga waktu itu kan tahun-tahun 2015 sampai tahun 2017 itu juga saya lihat dari segi politik ya, karena Amba kan adalah novel politik sekali, dan Kekasih Musim Gugur juga muatan politiknya banyak gitu, muatan politik dan sejarah. Saya lihat tahun 2015 sampai 2017 itu intoleransi itu makin meningkat aja di mana-mana gitu. Jadi di Jerman waktu itu kan kaum kanan sedang semakin kuat, terus mereka mendesakkan program-program anti imigrasi dan segala macam. Kemudian
ya sangat rasis, sangat populis, sangat xenofobis begitu. Kemudian juga di Indonesia saya juga lihat penurunan yang sangat signifikan ya dalam kehidupan berdemokrasi. Terus di mana-mana kok kayaknya demokrasi itu tumbang gitu, di Venezuela, di Filipina, di Hongaria, Polandia, terus di Inggris ada Brexit, di Amerika ada Trump gitu, pokoknya kok gimana gitu. Jadi waktu saya ada di Jerman itu, saya juga bisa melihat semacam paralel gitu loh antara dunia Jerman dan Indonesia. Terutama kalau antara Jerman dan Indonesia itu ada semacam solidaritas gitu dari sisi orang Jerman ya, terutama karena saya tinggal di situ waktu itu, saya melihat bahwa mereka peduli sekali belajar dari kita bagaimana kita mencoba menyikapi tahun 1965 prahara tragedi mass massacre, anti-communist mass massacre tahun 65 gitu, dan mereka berusaha mengaitkannya dengan bagaimana mereka menyikapi kenangan sejarah yang sangat berdarah ya dari Perang Dunia Kedua, bagaimana rezim Nazi membantai kaum Yahudi Eropa waktu itu. Jadi itu saya lihat solidaritas itu setiap kali saya kasih presentasi gitu di Jerman. Banyak orang yang belum pernah baca AMBA waktu itu dan tidak tahu apa-apa mengenai Indonesia, tapi ya berkat media juga, liputan media waktu itu, mereka semua mereka datang gitu loh, mereka hadir dan mereka mau gitu loh, luar biasa sekali. Apa enggak, itu mungkin ada 27 karena semua orang itu datang, belum tentu mereka sudah baca nih, tapi mereka sangat tertarik gitu. Jadi jadi historical consciousness mereka tuh besar sekali, kesadaran histori, kesadaran sejarah mereka besar banget. Itu salah satu yang bikin saya senang di Jerman waktu itu. Itu menarik banget karena itu yang juga aku pengen bahas gitu sama Mbak Laksmi.